Katanya ada bipolar akut tingkat tinggi. Istilah itu tidak ada ya di dunia psikiatri. Tapi kalau menipu nggak termasuk kan? Bukan, itu bukan termasuk indikasinya. Jadi kalau sedang mengkonsumsi obat nggak boleh tuh karaoke nyanyi-nyanyi sambil mabok. Jangan, nggak boleh. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus dari gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denis Seresta, cocok follow it si Coco Cici. Terus dari gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus dari gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke Kontakan Denis, suka-suka Denis. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial, dokter psikiater yang sangat terkenal, namanya Dokter Rahargo Kembaren. Benar, iya. Selamat datang dok. Terima kasih Terima kasih mau menerima undangan saya. Jadi hari ini saya mau membahas tentang bipolar dok. Kan sekarang tuh banyak disalahgunain, orang-orang bisa self diagnosis sendiri, bilang katanya gue bipolar nih, kayak gitu. Terus gitu dengan bangganya mereka ngomong gitu. Terus ada juga yang ngomong bipolar untuk lari dari hukum, seperti itu. Tapi yang kita mau bahas tentang bipolar ya dok ya. Ya. Pertama-tama kalau psikolog sama psikiater tuh bedanya apa sih? Oh iya, beda ya Denis ya. Kalau psikolog itu adalah orang yang memang dia dari fakultas psikologi. Jadi belajar ilmu sosial, bagaimana mempelajari kejiwaan psikologis, dan memberikan terapi dengan melakukan psikoterapi, terapi dengan berbicara. Sementara kalau psikiater adalah seorang dokter yang mengambil spesialisasi di bidang ilmu kedokteran jiwa gitu. Makanya namanya psikiater. Nah, selain melakukan pemeriksaan tentang kondisi kejiwaan seseorang, bisa juga memberikan terapi. Selain psikoterapi, ada yang namanya terapi dengan obat-obatan atau psikofarmaka. Nah, itulah perbedaannya psikolog dengan psikiater gitu. Oke. Jadi kalau misalkan psikolog itu terapinya dengan kayak semacam curhat. Curhat, konseling gitu ya, terapi. Hipnoterapi. Boleh juga gitu. Itu ke psikolog. Psikolog. Kalau psikiater itu lebih ke ada obat-obatan, ada terapi-terapi lain tuh, kayak terapi stimulasi dengan gelombang elektromagnet, terapi melatih gelombang otak yang namanya neurofeedback, dan terapi-terapi lain gitu. Tapi prinsipnya sih psikolog dan psikiater adalah profesi yang berkolaborasi, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk menolong orang yang punya masalah atau gangguan jiwa supaya bisa pulih. Oke, jadi bedanya kalau misalkan psikolog ini tidak bisa memberikan obat. Yes, betul. Oh, psikiater itu bisa memberikan obat. Karena dasarnya dia seorang dokter. Iya, gitu. oke. Terus itu saya mau nanya tentang bipolar. Kalau bipolar tuh harusnya masuknya ke psikolog atau ke psikiater?
Ya, orang dengan gangguan bipolar atau gangguan bipolar itu merupakan suatu gangguan kejiwaan ya. Termasuk ODGJ. Benar, ODGJ. Jadi profesional yang menangani masalah atau gangguan jiwa tuh banyak tuh. Psikolog, psikiater termasuk di dalamnya. Ada juga perawat jiwa, pekerja sosial, terapi okupasi vokasional, konselor misalnya. Mereka punya kompetensi dan kapabilitas untuk menolong orang dengan gangguan jiwa termasuk orang dengan gangguan bipolar. Gitu. Jadi kalau misalkan saya mau tahu, saya bipolar nih, kayaknya gimana tuh caranya? Nah, harus datang ke profesional kesehatan jiwa itu, datang ke psikiater atau datang ke psikolog. Nanti setiap gangguan kejiwaan itu punya kriteria diagnosisnya. Kita di Indonesia tuh punya yang namanya PPDGJ, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa. Jadi kalau bipolar, episode apa? Episode manik, episode hipomanik, episode depresi, ada kriteria diagnosisnya, kriteria waktunya, barulah ditentukan yang bersangkutan ini diagnosisnya apa. Berarti ada 3 Gitu. tipe ya? 3 tipe. Kalau yang tadi yang saya pernah dengar di TV katanya ada bipolar akut tingkat tinggi. Ah ya, jadi istilah itu tidak ada ya di dunia psikiatri ataupun psikologi. Tetapi kita mengenal gangguan bipolar itu dari episodenya. Episode ya, bukan Ya. tingkat akut tingkat tinggi ya? Ya, kalau ketika ada orang dengan gangguan bipolar, itu ketika kita jumpai dia memiliki berbagai gangguan bipolar yang sedang full blown istilahnya, baru kita sebut itu fase akut, gitu ya. Baru setelah diobatin, masuk ke fase stabilisasi. Nah, baru setelah dia bisa berfungsi dengan baik dalam hidupnya, dosis obatnya dikurangin, itu masuk fase maintenance atau fase pemeliharaan. Itu yang kita kenal biasanya. Oke, berarti tidak ada namanya ya bipolar akut tingkat tinggi gitu guys. Nah terus itu saya mau mengenal tipe-tipenya dok. Oh, boleh. Ya. Tipe-tipenya itu seperti apa? Ada apa aja yang pertama? Oke, jadi bipolar itu kita kenal dari episodenya ya. Episode ya? Episode namanya, episode mood kayak ya. sinetron ya? Kayak Dok? sinetron ya. Jadi ada episode-episodenya tuh. Yang pertama namanya episode manik atau mania. Manik atau mania. Nah, itu kriterianya dia itu adalah episode di mana seseorang tuh merasa dirinya high gitu ya. Merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu punya power, punya kemampuan tertentu, ada grandiose idea. Kemudian yang kedua, dia Ide-idenya bermunculan gitu pas saat dia betul, manik ya namanya. benar, itu episode manik. Dan dianya lebih happy, senang gitu. Happy, senang, gembira yang berlebihan ya. Dan punya energi yang berlebihan juga. Sehingga banyak sekali hal-hal yang ingin dia kerjakan dan lakukan. Gitu. Ada yang kita sebut flight of idea. Jadi idenya itu loncat-loncat gitu ya. Bertebaran, loncat, dan cepat. Termasuk ngomongnya juga jadi cepat. Biasanya kalau berhadapan dengan orang bipolar lagi episode mania, kita jadi kecapean sendiri. Mengikuti cara berpikir dan cara berbicaranya. Nah, kemudian orang dengan episode manik ini juga ditandai dengan kebutuhan tidur yang berkurang. Jadi tidurnya nggak lama-lama, 2-3 jam. Ada yang bisa beberapa orang itu bisa beberapa hari nggak tidur. Oh ya? Karena ada aja yang dia kerjakan, ada aja yang dia pikirkan dengan energi yang berlebihan itu. Nah, kemudian tanda dan gejala dari episode manik atau mania pada gangguan bipolar adalah perilaku yang beresiko. Seperti misalnya menghabiskan uang yang banyak, belanja uang yang banyak, investasi saham atau yang lain di luar kontrolnya, dan aktivitas seksual yang meningkat. Gitu ya dok ya? Yes, itulah merupakan tanda dan gejala dari gangguan bipolar waktu episodenya lagi manik atau mania ini. Nah, kalau misalnya selama 7 hari dia mengalami gejala-gejala tersebut, kita sudah dapat sebutkan tuh bahwa yang bersangkutan mengalami episode manik atau mania. Jadi semua ide berlebihan, apa segala macam, tapi nggak nipu, nggak itu kali ya dok ya? Itu tidak ada masuk tuh dalam kriteria ya gitu. Nipu nggak ada masuk dalam kriteria bipolar tapi ya. kalau kita mau melakukan pemeriksaan untuk kasus hukum ya, nanti kita akan melihat tuh bagaimana sih hal yang dia kerjakan itu berhubungan nggak dengan gejala dari gangguan bipolarnya gitu. Manik itu. Betul. Itu episode pertama tuh. Kalau episode kedua? Episode kedua namanya episode hipomanik atau hipomania gitu ya. Dia lebih rendah sedikit dari episode manik
tetapi tetap ada peningkatan mood dan energi. Nah, biasanya orangnya jadi kelihatan lebih produktif, lebih semangat, tapi dia nggak ngerasain bahwa ini agak mengganggu dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, kalau ada gejala-gejala selama 4 hari aja, kita sudah sebutkan ini episode hipomanik atau hipomania. Itu episode yang kedua. Gejalanya ya. gimana tuh kayak? Sama kayak gejala-gejala pada episode manik tadi, gitu. Senang gitu. Senang, gembira, berenergi, ngomongnya cepat. Ya, tapi nggak sesenang itu. Betul, nggak seberat pada episode manik atau mania. Tapi gejalanya sama. Itu juga kriterianya tuh. Baru yang terakhir tuh adalah episode depresi namanya. Itu moodnya down ya, menurun. Nah, episode depresi ini ada kriteria-kriterianya. Yang pertama kita sebut gejala utama depresi, yaitu mood yang sedih, yang murung, menangis gitu ya. Yang kedua, kehilangan semangat dan gairah hidup. Yang ketiga, energinya drop gitu ya, gampang capek, mudah lelah, malas bergerak. Itu kita sebut gejala utama depresi. Dan disertai dengan gejala tambahan, yaitu ada selera makan yang terganggu. Kalau orang depresi, makan bisa berlebihan atau malah hilang selera makannya. Betul. Kemudian juga gangguan pada pola tidurnya. Tidurnya menjadi sulit atau kita sebut insomnia, atau bisa juga kebanyakan tidur malah. Dan punya pikiran yang putus asa, merasa tidak punya masa depan suram gitu ya, madesu, stres, betul, fokus konsentrasi dan memori yang menurun. Biasanya kerjaan atau sesuatu aktivitas tuh mudah dan cepat dia kerjain, kok ini jadi lambat dan sulit ya. Dan yang terakhir, episode depresi itu ditandai dengan munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau kita sebut self-harm, dan keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri atau suicide. Iya, gitu dia. Kalau dari yang saya lihat kemarin ini ada oknum lah ya, dia kasih lihat saya disayat-sayat. Oh iya, itu self-harm ya, melakukan cutting ya. Iya, cutting gitu. Tapi ternyata setelah saya telusurin, ternyata bukan tangan dia, tangan asistennya. Iya. Waduh, bisa begitu ya. Iya, berarti bukan bipolar ya. Iya, oke. Nah, terus gitu kalau misalkan ini kan orang-orang kan biasa kan by Google terus sekarang tuh. Iya kan? Betul, cari tahu ya. Cari tahu gimana caranya, gimana diagnosis diri sendiri gitu. Yeah. Yang harus dilakukan adalah datang ya. Benar sekali, Dennis, ya. Dengan moodnya itu. Nah, berarti kan tadi kan ada 3 tipe ya? Betul, 3 episode, 3 episode ya. Nah, gitu. terus 3 episode ini terjadi dalam 1 orang. Nah, kalau kita mau menentukan diagnosis bipolar, nah kriteria episode itulah yang menentukan. Ada 3 jenis lah ya gangguan bipolar itu. Pertama kita sebut bipolar tipe 1. Nah, bipolar tipe 1 itu kalau ada 1 kali episode manik atau mania, sudah kita sebutkan itu bipolar tipe 1. Nah, baru bipolar tipe 2. Itu kalau misalnya muncul episode hipomanik disertai dengan episode depresi. Tapi nggak boleh ada episode manik atau mania. Baru yang ketiga adalah tipe campuran. Jadi ketika ada episode manik, tiba-tiba muncul episode depresinya. Atau sebaliknya, dia lagi depresi, kok tiba-tiba ada maniknya. Nah, itu episode campuran atau tipe campuran namanya. Nah, ini 3 kriteria dari bipolar yang biasanya kita kenal gitu. Atau ada juga tambahan namanya siklotimia. Siklotimia itu nggak seberat bipolar, tapi kelihatan naik turun. Atau orang awam bilangnya moody gitu ya. Moodnya naik turun, tapi tetap dia bisa produktif, beraktivitas, tapi kelihatan memang moodnya naik turun, tidak seberat pada gangguan bipolar. Oke, moodnya dia naik turun. Nah, yang pas masa-masa depresi ini tuh pasti stres banget tuh ya? Benar, biasanya orang depresi itu kelihatan stres gitu ya, kemudian dia jadi performance-nya jadi menurun ya, relasi dengan orang lain pun jadi terganggu. Kadang-kadang malah sampai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Lebih ke introvert. Betul, jadi dia menarik diri, nggak mau bertemu dengan banyak orang, nggak mau berkumpul dan beraktivitas yang seperti biasa dia lakukan, gitu. Kalau gitu, kalau dilihat dari 1 orang ini bisa mengalami manik sama 1 lagi apa? Depresi hipomanik gitu ya. 1 orang bisa gini? Bisa, gitu. Nah, jadi kayak seperti, mohon maaf kalau salah, kayak kepribadian ganda dong ya? Berbeda dia, Dennis. Kalau berkepribadian ganda itu karakter kepribadian yang dia sendiri tidak sadari tuh bahwa ada perubahan. Tapi kalau pada gangguan bipolar, yang berubah itu moodnya. Jadi
kondisi mood perubahan yang ekstrim atau kita sebut mood swing, itulah yang mewarnai aktivitas, cara berpikir, sikap, dan perilaku dia dalam hidup sehari-hari. Itu namanya bipolar. Jadi beda dengan kepribadian ganda atau ada lagi multiple personality, itu berbeda dia. Tapi itu beneran ada ya multiple personality? Ada, saya pernah mendapatkan kasusnya juga seperti itu ya, tetapi sangat jarang lah ya. Yang sering saya temukan sih orang dengan gangguan bipolar, tapi seringkali dipersepsikan, wah ini kepribadiannya ganda nih, padahal tidak demikian. Bipolar, Bipolar karena moodnya aja. Moodnya. Nah, orang yang bipolar ini dia berasa nggak sih? Kalau gue tuh bipolar gitu, mood gue naik turun, dia merasa nggak sih? Ya, pada pemeriksaan kejiwaan ada yang namanya insight atau tilikan, yaitu kemampuan dia untuk menyadari bahwa dia ini punya masalah atau gangguan nggak terhadap kejiwaannya. Kalau insight-nya satu, itu insight yang buruk atau kemampuan menilai dirinya itu sangat buruk ya. Dia tidak bisa melihat bahwa dia sedang sakit atau butuh bantuan. Jadi orang-orang sekitar yang ngerasain terganggu gitu ya dengan sikap perilaku yang dia kerjakan. Tapi kalau insight-nya semakin meningkat atau tilikannya semakin tinggi, dia semakin paham, oh iya ya, saya kayaknya ada yang nggak beres nih dengan diri saya. Saya kayaknya membutuhkan bantuan, butuh pertolongan nih. Nah itu insight-nya berarti sudah cukup bagus tuh, gitu. Jadi berbeda-beda dia. Tapi ada juga yang nggak sadar. Benar. Nah gitu. buat pesan dokter buat yang nggak sadar kayak gitu gimana tuh harusnya? Ya, yang pertama ya orang sekitar mungkin ya yang perlu memberikan fakta, data, dan realita apa sih yang dialami, apa sih yang dihadapi, problem masalah apa sih yang muncul, kemudian mengingatkan yang bersangkutan, lu kayaknya ada perubahan perilaku nih gitu ya, kelihatan nggak ada mulai masalah-masalah yang muncul nih dalam relasi, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan kemudian menganjurkan yang bersangkutan untuk konsultasilah ke profesional kesehatan jiwa supaya bantuan yang cepat dan tepat itu bisa segera didapatkan. Gitu. Iya betul, karena yang paling benar adalah kalau misalkan dia masa stres atau depresi ada ke dokter, bukan curhat sama temen, bukan Google, bukan curhat di medsos, bukan gitu. curhat di medsos, iya benar, bukan ngomong gue bipolar nih, iya kan, betul sekali. betul. Karena kan kalau misalkan ke dokter atau ke psikiater pasti mendapatkan jawaban yang tepat. Benar ya dok ya. Terus sekarang orang tuh kayaknya bipolar tuh bangga banget. Gimana tuh menurut dokter? Ya sepertinya memang ada semacam apa ya kesenangan ya gitu ya tentang masalah mental health memang lagi naik daun lah. Saya sih sebenarnya sebagai seorang psikiater senang gitu ya orang lebih memperhatikan karena memang kesehatan jiwa itu sama pentingnya sih dengan kesehatan fisik. Tapi hindarilah melakukan yang namanya self diagnose gitu ya. Kita baca di Google kayaknya mirip nih, gue bipolar, gue BPD, borderline gitu ya, personality disorder atau yang lainnya. Karena diagnosis sendiri yang kita lakukan belum tentu benar. Bisa terjadi 3 hal tuh kalau kita melakukan self diagnose. Bisa itu under diagnose gitu ya. Jadi kita mendiagnos diri kita lebih rendah dari yang sebenarnya. Nah, itu bikin kita jadinya menganggap remeh ya, sehingga gejala penyakitnya makin berat gitu. Bisa dia over diagnose, terlalu berlebihan sehingga kita ngerasa wah udah fatal, udah berat banget, kita melakukan self stigma dan itu pun bikin kepercayaan diri, harga diri kita down. Atau bisa misdiagnose, salah diagnosis kita gitu. Ternyata nggak bipolar Ternyata nggak bipolar gitu kan. Dan itu bisa berbahaya juga untuk tata laksana yang kita kemudian ambil di kemudian hari. Jadi bagus-bagus aja sih melakukan screening, self assessment supaya kita aware, oh ya kayaknya ada yang nggak beres nih, kayaknya mirip-mirip bipolar ya. Tapi memastikannya datanglah ke profesional, psikiater, psikolog, perawat jiwa, itu mereka punya kompetensi untuk melakukan penilaian. Betul, dan juga banyak juga orang yang mengaku-ngaku bipolar untuk menyalahgunakan obat-obatan terlarang dok. Betul. Ya kan, betul. Itu kan sangat disayangkan. Benar. Dianya kan orang kan pakai obat ini kan untuk mengobati dirinya. Yes. Ini pakai kopi lah, pakai apa kan. Banyak banget kan dok? Banyak. Pasien saya juga banyak yang gitu. Dia berusaha nyembuhin dirinya sendiri dulu dengan obat-obatan yang notabene justru akan lebih berbahaya untuk kondisi mentalnya. Bukannya malah sembuh, malah jadi konset ya dok? Benar. Jadi makin berat ya kondisinya. Iya. Dan gitu. mereka juga aku nggak ngerti mereka bisa dapat obatnya dari mana tanpa resep dari dokter kan? Ya. Kalau sekarang ini memang saya juga mendapatkan beberapa pasien agak mudah ya mendapatkan obat-obatan psikiater
psikiatri seperti itu kita sangat sayangkan juga karena penyalahgunaan zat obat-obatan itu justru bisa berbahaya untuk kondisi mental dari seseorang pada akhirnya. Iya, kalau misalkan tidak sesuai dengan resep dokter. Betul Dan sekali. setiap minggu juga kan kalau misalnya itu kan harus diteliti sama dokter juga kan. Benar sekali. Udah ada mendingan apa belum? Iya. Kalau udah mendingan dosisnya diturunin. Benar Dennis. kan ya? Seperti itu. Jadi kalau udah dilihat, udah membaik, ada penyesuaian dosis yang akan dilakukan. Atau sebaliknya, belum cukup baik ini dengan pengobatan yang terakhir, mungkin ada penyesuaian yang akan dilakukan oleh dokternya. Gitu. Yang terjadi di sini kan juga banyak, saya nggak sebut nama, oknum lah ya. Dia menyalahgunakan tanpa resep. Betul, Dennis. Contohnya seperti Riklona, kayak Oke. gitu. Itu Riklona tuh obat bipolar bukan sih? Riklona itu obat anti ansietas ya, isinya clonazepam. Nah, itu obat yang membuat kita lebih tenang, lebih rileks, otot-otot kita juga lebih santai dan bisa membantu tidur memang. Tetapi penggunaannya harus hati-hati gitu ya. Karena kalau digunakan untuk dosis yang tinggi malah bisa menyebabkan efek samping seperti paranoid gitu ya, ketakutan dan gangguan psikotik, muncul halusinasi, muncul delusi yang bisa berbahaya malah buat gitu ya? Yes, benar. Serem banget. Betul. Sehingga memang harus di bawah kontrol dari psikiater ya yang memberikan obat tersebut. Begitu. Dan obat ini, aku nggak sebut nama, tapi obat ini memang benar kan banyak beredar tanpa Ya. resep dokter. Itu kan sangat disayangkan ya dok Benar ya. sekali, Harusnya gitu. enggak. Jadi Yes. membeli obat itu harus dengan resep dokter. Nggak bisa lu self diagnosis sendiri. Nanti jadi malahan lu kira gila, sebenarnya nggak gila, jadi malah gila beneran. Ya kan kasarnya gitu ya dok ya. Benar-benar ya, harus lebih waspada dan hati-hati lah ya. Kalau yang namanya pengobatan itu memang harus dari dokter lah, supaya kita bisa diawasin, serta dosis yang diberikan pun memang adalah sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Soalnya saya pernah mengalami, saya juga kan kadang pernah saya sulit tidur. Sampai sekarang juga kadang-kadang sulit tidur. Nah terus saya pesan ke dokter, ke rumah sakit. Saya mau beli obat tidur, nggak bisa. Gak boleh. Iya, tapi gitu. kok banyak yang boleh ya? Itulah ya, kita nggak tahu regulasi dan pengawasannya ya. Iya. Jadi harapannya sih juga aparat mungkin lebih memperhatikan mengenai hal ini. Karena saya banyak menemukan pasien-pasien yang udah ketergantungan pada obat yang seharusnya tidak dia konsumsi. Iya, gitu. diresepin aja belum, dia udah pakai Udah duluan dapet obatnya. lagi. Dan hati-hati juga obat-obat palsu mungkin ya Dennis ya. Ada juga ya? Yes, ada juga. Jadi bukan manfaat yang kita dapatkan, justru efek samping yang berbahaya nantinya. Karena obat itu tanpa resep, Betul tidak menutup sekali. kemungkinan palsu, iya kan? Benar. Benar-benar Gitu. serem ya dok ya. Serem Dan kalau ini kita beneran lakukan. terjadi di lingkungan Yes. saya, kayak Oh, gitu. iya. Iya. Banyak kan di lingkungan dokter pun Benar. pasti. Jadi saya juga banyak menemukan pasien-pasien itu datang, dok saya udah dapat obat ini, obat itu. Loh kamu dapatnya dari mana? Wah saya dari internet lah, atau dari, yes benar, dari internet bisa dapat, dari beberapa situs belanja gitu ya. Yes benar, itu real gitu ya. Jadi memang harus hati-hati lah, jangan sampai kita ingin mendapatkan manfaat, malah justru sebaliknya kita dapat kerugian ya. Jadi lebih bagus datang ke layanan kesehatan untuk ketemu langsung dengan profesional, dengan dokter, dan mendapatkan obat yang legal yang memang kita butuhkan. Iya gitu. betul. Dan minumnya pakai air putih ya dok ya. Ya jangan pakai kopi atau Iya, alkohol. Karena banyak yang terjadi, ini saya ngomong bener kan, ini kan dan dokter juga pasti tahu, banyak banget orang yang menyalahgunakan itu minumnya pakai kopi sama Yes. pakai alkohol. Ya, itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Gitu. Efeknya bisa apa tuh dok? Bisa fatal ya, karena obat yang diminum dengan misalnya kopi ada kafein atau alkohol gitu ya, itu akan membuat reseptor di saraf otaknya tuh jadi terganggu malah gitu. Oh ya? Gitu. Jadi kalaupun misalnya yang bersangkutan masih suka minum kopi gitu ya, kita biasanya sampaikan bahwa harus ada jarak ya antara waktu minum obat itu minimal 1-2 jam dengan mengkonsumsi obat lain ataupun kopi yang mungkin dia sedang konsumsi juga. Oh gitu. iya betul. Nah terus gitu kalau misalkan pakai alkohol, Wah sangat gak boleh ya. Apalagi alkohol. Alkohol itu sangat tidak dianjurkan kalau seseorang sedang dalam terapi pengobatan untuk gangguan jiwanya. Karena alkohol itu sendiri langsung mempengaruhi susunan saraf pusatnya, termasuk juga kondisi psikologisnya. Jadi sangat tidak dianjurkan kalau seseorang dalam pengobatan dan terapi untuk masalah atau gangguan jiwa untuk minum alkohol.
Gitu. Berarti kalau misalkan orang yang terkena bipolar atau ODGJ itu nggak Ya. boleh minum alkohol ya? Nggak boleh sama Apalagi sekali. sedang mengkonsumsi obat. Benar, gitu. Oh, berarti nggak boleh. Jadi kalau sedang mengkonsumsi obat nggak boleh tuh karaoke nyanyi-nyanyi sambil mabok. Jangan, ya. nggak boleh. Nanti tambah terganggu ya. Tambah terganggu, tambah berat nantinya gitu kondisinya karena dia dalam pengobatan dan terapi ya. Biasanya kan orang minum alkohol mungkin bikin dia rileks, santai, ada alasannya. Nah, datanglah ke profesional nanti diajarin tuh teknik-teknik manajemen stresnya bagaimana sih supaya dia bisa mengatasi stres, ketegangan, kecemasan yang mungkin sedang dia alami sehingga alkohol itu bukan jadi pilihan dia gitu ya, tapi ada skill lain yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya gitu. Kalau sekedar minum, tapi kan banyak juga katanya gara-gara minum alkohol katanya enak. Jadi enak obatnya, bukan malah buat penyembuhan, malah buat cari enak. Bukan, itu mungkin temporary relief. Memang banyak orang yang cari gitu karena mungkin efeknya cepat ya. Habis minum alkohol seolah-olah tenang, tapi tenangnya itu sesaat, Dennis gitu ya. Bukan tenang yang merupakan suatu proses healing atau penyembuhan dia gitu. Nah, itu yang justru harus hati-hati ya, harus lebih waspada lah gitu. Akibatnya pokoknya bisa fatal. Jadi di luar sana kalian harus berhati-hati dalam menggunakan obat. Kalau sudah dikasih obat sama dokter, minumnya pakai air putih, jangan pakai alkohol, jangan pakai kopi, jangan cari enaknya. Pertamanya emang enak, ujung-ujungnya konslet. Benar, jadi berbahaya. Sayang kan ya otaknya. Nah, terus begitu saya mau nanya lagi tentang ini bipolar lebih dalam. Nah, terus kalau bipolar ini pertama-tama kan kita ke dokter nih. Ya. Terus kita bisa langsung tahu nih, saya bipolar nih. Bisa, Dennis. Jadi waktu kita datang ke dokter, maka kita akan menyampaikan kan gejala-gejala, keluhan-keluhan apa yang kita rasakan. Nah, maka dokter akan melakukan wawancara psikologis yang terstruktur gitu ya. Jadi nanti dari wawancara itu tanya jawab dengan dokternya dan dilihat historinya, riwayatnya, faktor genetik mungkin, peristiwa traumatis yang pernah kita alami, stresor sosial yang sedang dihadapi, maka dokter akan menyimpulkan bahwa gejala-gejala ini masuk ke diagnosis gangguan jiwa apa. Dalam satu kali pertemuan, seorang psikiater atau dokter akan bisa mendiagnosis gangguan, termasuk gangguan bipolar ini. Gitu. Terlihat ya, itunya apa ya? Benar. Beberapa psikiater mungkin melakukan pemeriksaan penunjang ya, seperti misalnya tes laboratorium kah, ataupun tes psikologis. Ada sebuah tes psikologis namanya MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Jadi ada 567 pertanyaan yang dijawab yes or no gitu ya. Nah, nanti kita akan ngelihat itu profil, personality, dan kejiwaan dari yang bersangkutan. Jadi dari jawabannya. Dari jawabannya nanti dimasukin ke komputer, keluar grafik-grafiknya, dan kita bisa lihat nih, oh ini ada gangguan-gangguan apa? Ansietas, depresi, schizofrenia, manik, bipolar, atau obsesi, fobia, gitu ya. Termasuk kapasitas mentalnya bagaimana, kepribadian dasarnya seperti apa. Jadi merupakan suatu potret kondisi kejiwaan dari yang bersangkutan. Nah, itu pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan oleh seorang psikiater untuk menilai kondisi kejiwaan seseorang. Betul. Terus kalau misalkan bipolar itu berarti orang terakhir bipolar atau karena ada trauma atau apa bisa jadi bipolar atau yang mana ya? Pemicunya? Pemicu atau faktor penyebab dari munculnya gangguan bipolar itu kita kenal tiga faktor. Pertama kita sebut faktor biologi. Faktor biologi ini termasuk di dalamnya faktor genetik. Jadi kalau ada anggota keluarga yang mengalami gangguan bipolar atau gangguan kejiwaan lain, maka mereka yang punya hubungan darah itu lebih rentan, lebih beresiko untuk terkena gangguan jiwa juga. Tapi bukan berarti pasti kena gitu ya. Kemudian di faktor biologi ini kalau yang bersangkutan pernah punya riwayat jatuh, terbentur kepala atau kecelakaan, pakai narkoba, sakit yang berat, infeksi gitu ya, kejang. Nah, itu secara biologi akan mempengaruhi struktur saraf otaknya. Oh, gara-gara pakai narkoba juga bisa? Bisa jadi pemicu untuk gangguan bipolar gitu ya. Atau penyakit seperti tiroid gitu ya, itu bisa juga. Kemudian yang kedua faktor psikologis. Nah, psikologis ini kalau ada peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dialami, ada konflik masalah yang belum terselesaikan, ada kekecewaan, kehilangan, keinginan yang nggak tercapai, kemarahan yang terpendam, relasi yang tidak baik dengan orang lain, pernah mendapatkan perlakuan yang buruk, dibully, dan yang lain sebagainya. Nah, secara psikologis itu bisa menyebabkan dan memicu tuh munculnya gangguan bipolar.
Jadi, terus gimana? Baru yang ketiga faktor sosial, Denis, gitu ya. Jadi faktor sosial tuh gimana kehidupan sosialnya, pola asuh dari orang tua misalnya, nilai budaya agama ataupun stresor yang sedang dia hadapi di sekolah kah, kuliah atau pekerjaan. Jadi penyebabnya multifaktor, faktor bio, psiko dan sosial. Gitu Jadi dia. semuanya itu ya dia ke dirinya sendiri, jadi dia banyak pikiran, bisa mendadak gitu bipolar. Benar sekali. Jadi memungkinkan sekali bisa demikian. Gitu. Oke. Terus gitu kalau bipolar itu dirawat di rumah sakit nggak sih? Bipolar ini penanganannya bisa dua gitu ya. Bisa rawat jalan kalau dia tidak ada indikasi perilaku yang berbahaya ya gitu. Tapi bisa juga dirawat inap, yaitu di rumah sakit jiwa atau di yayasan pemulihan rehabilitasi. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan punya perilaku yang membahayakan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, itulah indikasinya seorang dengan gangguan bipolar harus dirawat. Jadi Gitu. orang yang dengan gangguan bipolar yang harus dirawat itu indikasinya kalau misalkan dia menyakiti diri sendiri, Benar. terus Dan membahayakan orang lain. membahayakan orang lain. Jadi perilaku kekerasan itu kan ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah kekerasan secara verbal. Dia mengancam gitu ya. Saya pukul kamu ya, saya bunuh kamu. Itu verbal tuh. Baru kekerasan terhadap benda. Merusak benda, melempar barang, tendang meja, kursi gitu ya. Sampai merusak, membakar. Nah itu termasuk kekerasan terhadap benda. Yang ketiga kekerasan terhadap orang lain. Dia melukai orang lain, menjambak, memukul, menendang, bahkan melukai dengan senjata tajam misalnya. Dan yang terakhir, melukai diri sendiri. Nah, itu semua perilaku kekerasan yang merupakan indikasi yang bersangkutan harus dirawat. Harus gitu. dirawat ini 4 jenis ini bipolar ya. Benar. Tapi kalau menipu nggak termasuk kan? Bukan. Itu bukan termasuk indikasinya. Bukan termasuk indikasi bipolar ya? Bukan, iya, gitu. Oke. Nah, terus saya mau nanya nih dok, saya maunya misalkan apakah saya bipolar dok gitu Ya. sekarang? Misalkan saya konsul, bisa? Oh, bisa gitu ya. Nggak apa-apa, jujur aja dok. Boleh, jadi jujur. mungkin Denis bisa ceritakan ada keluhan-keluhan apa. Ini ceritanya setting di ruang praktek gitu ya. Iya, Gitu ya. Ada keluhan-keluhan apa yang dirasakan gitu. Keluhannya apa ya? Saya susah tidur, terus udah gitu susah tidur, terus apa lagi keluhannya? Ya. Stres kalau bunganya nggak laku. Oke. Terus stres kalau bunganya nggak laku pusing. Terus udah gitu kalau YouTube-nya sepi pusing. Pusing juga, gitu ya. Terus udah gitu apalagi ya? Kalau ngomong kan aku cepet tuh. Ya. Cepet banget tuh. Itu kenapa tuh ya? Ya, jadi orang ada pembawaannya bisa seperti itu kok. Memang dasarnya. Karena dengan ngomong cepat itu dia lebih efisien, lebih efektif penggunaan waktunya mungkin. Tapi kalau orang dengan gangguan bipolar, ngomong cepat itu nggak bisa diberhentiin. Oh, bukan gitu. cepet gini? Bukan. Kalau ini kan Denis bisa untuk jeda, mendengarkan orang lain gitu ya. Tapi kalau mereka tuh nyerocos, loncat-loncat dari satu topik ke topik yang lainnya gitu. Nah, kalau dari gejala yang disampaikan tadi, oke lah itu yang namanya stres ya. Tapi stres itu kan bukan sesuatu hal yang berbahaya, itu stres yang umum gitu ya. Karena stres itu ada 2 jenis. Ada yang namanya eustress. Itu adalah stres yang positif malah, yang membuat kita jadi bisa mengeluarkan potensi kita yang terbaik. Tetapi ada yang namanya distress. Itu stres yang negatif. Kalau kita nggak punya manajemen stres yang bagus, support system yang kurang, dan mungkin stresornya sangat berat ya. Nah, itu yang bisa berujung kepada munculnya masalah dan gangguan jiwa pada akhirnya. Nah, biasanya kalau mau mengetahui dengan pasti, tadi kan dengan pertanyaan terbuka dulu ya Denis ya, apa sih gejalanya, apa keluhannya. Nah, dari situ nanti biasanya diarahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus, terutama kriteria untuk gangguan bipolar tadi tuh. Apakah ada episode maniknya, ada nggak ngerasa berenergi, senang yang berlebihan selama 1 minggu terakhir ini. Aku Gitu. 1 minggu terakhir ini berlebihan nggak ya? Berlebihan nggak? Ya, biasanya kalau orang yang memang mengalami itu langsung dengan cepat, oh iya dok, saya memang kayaknya seneng banget, happy, berenergi banget gitu. Saya ngoceh-ngoceh di sosmed gitu, teriak-teriak gitu termasuk itu nggak ya? Ya, itu merasa punya berenergi atau memang ada tujuannya
melakukan hal tersebut. Ada tujuannya. Nah, kalau untuk orang membela dengan yang benar sih, Dok. Oke. Kayak Iya. pejuang ya. Pejuang. gitu. Saya kan pembela kebenaran di dunia maya. Oke, Iya. baiklah. Ya, pada orang bipolar seringkali aktivitas bertujuannya yang keseharian gitu ya. Misalnya bersih-bersih rumah, belanja gitu ya. Itu yang agak berlebihan. Tetapi kalau ada aktivitas nggak bertujuan, contohnya misalnya mondar-mandir, gelisah, telepon sana sini, belanja barang, bagi-bagi uang ke orang lain. Nah, itu gejala-gejala tuh untuk gangguan bipolar pada episode manik. Belanja sih iya, Dok. Tapi berlebihan sampai yang menghabiskan uang yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya kalau ada seperti itu termasuk tuh salah satu gejalanya gitu ya. Nah, nanti kan kita lihat nih kalau ada mood yang agak high, agak meningkat tersebut, apakah ini sudah manik yang berat ya atau mungkin hanya hipomanik saja gitu. Baru ditanyakan juga ada episode depresinya nggak? Pernah merasa sedih sampai menangis gitu selama 2 minggu berturut-turut? Nggak pernah nangis. Pernah ya? Nggak pernah. Semangat yang berkurang atau menurun? Pernah pas putus pacar sama pacar kemarin. Pacar itu sampai beberapa lama itu gitu. Itu ya kayaknya kemarin dapat pacar baru lagi udah nggak apa-apa. Udah lagi langsung sih. rilis ya. Langsung baik lagi Iya, ya kan habis gitu. putus sama pacaran dulu, terus itu saya balik lagi, saya dapet cowok baru, nah itu stres. Oke, Nah, ya. nah pas sama cowok ini saya stres karena cowoknya pemabokan. Oh gitu. Iya, saya hampir nikah. Oh, oke. Kan hampir oke. nikah di Amerika, hampir nikah, terus Terus? gitu cowoknya mabok terus pagi siang malam, Dok. Oh, oke. Iya, saya kan Iya, niatnya oh my god, ini calon laki gue. Kan kalau calon suami kan imam ya. Betul, imam dalam iya. keluarga ya. Istilahnya kan kalau kapal kan nakoda ya. Iya, Saya iya. jadi kapal ya. Kalau Betul. nakoda dia mabok, kapalnya di orang kapten. gitu ya. Iya kan? Jadi- Kacau nanti ya. Iya, terus saya kabur tuh. Oke. Saya stres masa-masa itu. Ya, tapi syukur juga ya. Kadang-kadang kan Tuhan memang mempertemukan tapi tidak mempersatukan. Betul, gitu. amin. Supaya kita jadi bisa tahu ya. Ternyata orang punya karakter yang beda-beda. Nah, yang namanya pasangan hidup kan yang penting kecocokan. Iya, gitu. luar biasa dokter. Nah, terus saya kan stres tuh di situ tuh. Nah, di Saya situ. stres. Waduh, stres. Gimana nih? Kayaknya gue bisa gila deh nih sama dia. Terus gitu saya kabur. Saya kabur, terus saya kesini. Ya, udah gitu ketemu. Saya akhirnya balikan sama mantan saya yang sebelumnya. Oke, ya, mendingan. Sepertinya sih itu perjalanan yang masih wajar-wajar lah ya. Normal ya? Ya, normal dan alamiah lah. Pastinya kalau ada keinginan yang nggak tercapai, ekspektasi yang nggak terpenuhi, ya pasti stres, sedih, itu sih masih oke lah gitu ya. Tapi sedihnya sampai yang sempat ingin mengakhiri hidup gitu-gitu. Aduh, saya maunya punya hidup panjang banget dok. Oh gitu ya. Kalau bisa nggak mati-mati dok. Iya, jadi kelihatannya sih memang kriteria depresinya tidak terpenuhi ya. Jadi ini sih bukan suatu gangguan bipolar yang berat lah. Mungkin ada sedikit mood swing, tapi saya masih melihat sifatnya situasional ya. Karena ada situasi yang memicu munculnya stres. Tapi selama Dennis punya manajemen stres yang baik, support system yang bagus, ya itu bisa teratasi sih. Gitu. Stresnya tuh kalau aku tuh kalau stres gimana ya? Marah-marah kali ya. Iya, Marah-marah. Ya, itu tanda dan gejala stres ya, emosi yang labil ya, atau baper istilahnya gitu ya, bawa perasaan, marah. Jadi munculnya marah, sedih, kecewa, kesel dalam satu waktu itu boleh sih, itu alamiah. It's okay to not be okay gitu ya, dalam satu waktu hidup kita. Nah, yang penting kita bisa manage dengan baik, tidak berkepanjangan dan tidak berlebihan. No, gitu. marah-marah tuh wajar ya. Wajar dong. Gara-gara kalian bikin salah, marah-marahnya juga. Iya, marah-marah. Emang kapan aku marah-marah kalian nggak bikin salah? Iya kan? Iya. Terus dari gitu kalau senang berlebihan. Ya, senang berlebihan itu juga ada kriteria tuh. Senang berlebihan kalau 1 minggu berturut-turut dan disertai dengan peningkatan energi gitu ya, euforia. Nah, itulah masuk episode yang kita sebut manik atau mania tadi. Salah satunya aja gitu ya. Harus ada beberapa gejala lain baru kita bisa diagnosis ini gangguan bipolar gitu. Oh, kalau dia lagi manik tuh bisa seminggu gitu ya, manik ya. Seminggu berturut-turut, itulah kita masuk ke kriteria ya untuk durasi waktu episode manik. Kalau cuma 1 hari terus besoknya biasa lagi, nggak masuk Oh, itu kriteria. bukan bipolar ya? Bukan. Oh, jadi itu gitu. butuh waktu seminggu Betul. gitu ya. Untuk setiap kriteria itu ada periode waktunya juga yang harus kita perhatikan gitu. Jadi misalnya kalau depresi itu 2 minggu biasanya tuh berturut-turut gejala depresinya. Tapi kalau cuma 2-3 hari terus dia biasa lagi, nggak masuk dia dalam kriteria untuk gangguan depresinya atau episode depresinya. Gitu.
benar. Gitu. Dan situasional juga ya. Dan kalau sama putus pacar, depresi itu wajar, Betul, berlebihan. benar. Gitu, oke. Makanya seorang psikiater atau psikolog, perawat jiwa akan melihat konteksnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta memeriksa itu dari gejalanya saja, tapi situasi apa sih yang dialamin, riwayat sebelumnya bagaimana. Jadi pemeriksaannya memang kompleks. Jadi tidak semudah yang dipikirkan langsung bipolar nih, depresi nih, schizofren nih gitu ya. Tidak demikian. Karena seorang profesional itu sudah dibekali dengan berbagai skill ya, teknik wawancara psikiatri yang baik untuk bisa menentukan diagnosis dari seseorang. Gitu. Iya, oke. Terus kalau saya stres tuh gini dok tuh, Ya. saya ada psoriasis. Oh iya. Autoimun. Jadi kalau saya Betul. stres begitu. Gitu. Ya, salah satu efek stres itu memang demikian. Karena waktu misalnya kita stres, itu keluar hormon stres namanya kortisol tuh di otak kita. Kortisol. Namanya kortisol. Itu hormon stres. Nah, kalau didistribusikan ke organ tubuh, dia bikin sensasi yang nggak nyaman. Seperti di kulit jadi gatal kemerahan, nafas kok jadi berdebar-debar, kok kayaknya Aku sering tuh. Nah, jantung berdebar-debar, nafasnya pendek, asam lambung paling sering tuh Denis ya. Iya, asam lambung aku sering banget tuh. Betul, ya. Jadi apalagi itu tiap mau jatuh tempo bayar kontrakan, aduh, asam lambung langsung gitu ya. gatal-gatal. Iya. Betul, itu memang gejala-gejala stres tuh. Stres. Karena tadi itu kortisolnya tadi itu yang terganggu ya. Nah, kalau seperti itu lakukan manajemen stres. Nah, manajemen stres itu banyak jenisnya. Paling gampang mengatur pernafasan gitu ya. Karena kalau lagi stres kan nafas kita jadi nggak beraturan, tersengal-sengal gitu ya. Ada satu teknik pernafasan namanya teknik nafas 478. Tarik nafas dari hidung 4 hitungan, tahan 7 hitungan, buang dari mulut pelan-pelan 8 hitungan. Sampai habis. Nah, itu akan membuat oksigen masuk ke paru-paru, masuk ke otak kita. Dan itu bikin kita lebih rileks kalau kita lakukan 5-10 kali. Nah, kalau sudah coba tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan tapi masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Betul sekali. Tapi masalahnya kalau tarik tunai saldonya nggak ada, Makin stres ya. makin stres ya dok ya. Tapi benar. Iya, lebih menyelesaikan masalah kalau saya baca transfer berhasil. Berhasil, ya. Iya, benar-benar. Iya. Jadi kalau dari omongan kita, aku ada ciri-ciri ODGJ nggak dok? Enggak sih lah ya kayaknya Enggak ya? ya. Kayaknya. Benar. Mungkin stres itu wajar lah ya, tapi kalau saya lihat sih kan bisa di-manage dengan baik. Munculnya masalah persoalan dalam kehidupan kita kan ada tujuan pasti. Membuat kita lebih matang, lebih dewasa lagi dalam kehidupan. Selama seseorang itu bisa menyikapi hal itu dengan baik gitu ya, saya rasa sih nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau yang namanya gangguan jiwa, dia sudah menimbulkan penderitaan bagi yang bersangkutan, relasi dengan orang lain yang terganggu, dan performance dalam hidup sehari-hari yang sudah menurun atau terganggu gitu. Itu ciri-cirinya tuh, bahwa yang bersangkutan punya gangguan jiwa yang perlu untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat gitu. Tapi kalau saya tuh benar-benar orangnya bisa stres banget kalau tidak mendapatkan apa yang saya mau, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan saya mau sesuatu harus dapat. Yes. Kalau nggak saya stres. Itu karakternya berarti. Oh ya, karakternya. Yes, Iya, itu iya. karakternya Denis. Jadi selama ini mungkin itu yang membuat Denis bisa survive dalam kehidupan ini. Bahwa ketika kamu punya sesuatu yang diinginkan, kamu akan persisten untuk mengejar itu. Bisa nggak tidur saya. Mungkin demikian gitu ya. Tapi itu yang membuat kamu hidup gitu ya, yang membuat kamu bergerak, melakukan sesuatu, punya banyak ide untuk mencapai apa yang memang dicita-citakan tadi ya. It's good gitu ya. Dan kalau saya nggak dapet itu, saya jadi depresi, stres. Nah, bagaimana tuh memanage kalau kita nggak dapat yang kita inginkan, itu mungkin yang nanti perlu ditingkatin skillnya gitu ya. Kalau kita punya ekspektasi di sini, realitanya di sini, ada gap yang misalnya belum terpenuhi, itu bikin kita stres. Dua cara yang bisa kita lakukan, tingkatkan effort untuk mendekati ekspektasi, atau lowering our expectation dulu, turunkan dulu ekspektasinya. Kalau aku turunin ekspektasi nggak bisa. Nggak bisa, jadi harus tingkatin effortnya ya. Iya, Ya boleh, effortnya. berbagai metode, strategi boleh dilakukan. Gitu. Boleh ya. Nah terus udah gitu kalau misalkan saya merasa benar, apalagi dok. Ya. Kalau saya merasa benar, Ya. saya bakal gitu terus. Walaupun orang sekeliling saya bilang salah, tapi Ya. kalau saya merasa benar, apalagi saya udah lihat bukti-bukti, saya cecer terus. Ya.
Kayak gitu saya dari kecil. Oke, artinya kan punya prinsip ya, punya integritas gitu ya, bahwa apa yang saya yakinin ini benar gitu kan. Tapi hidup kita kan kita adalah makhluk sosial. Kita punya orang-orang sekitar kita yang mungkin ngasih feedback kepada kita, masukan. Saya gitu orangnya nggak bisa dengerin feedback, Dok. Oke, boleh gitu ya, seperti Wajar ya? itu. Wajar, ada memang beberapa orang yang demikian ya, ada beberapa tipe kepribadian yang memang seperti itu tuh, kayak keras kepala lah gitu ya. Itu parah banget aku. Nah, tapi nanti lihat ya, apakah kalau dengan model kepribadian seperti ini ada masalah, ada kendala nggak yang kita hadapi? Nah, kalau misalnya kok aku modelnya prinsipnya seperti ini tapi jadi banyak masalah nih, jadi banyak musuh, jadi banyak punya problem dalam kehidupan, ya kita harus lebih fleksibel juga untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Melakukan perubahan itu bukan berarti kita jadi kehilangan prinsip kan, tapi kita tahu kita perlu lebih ngeblend, lebih kemudian bersosialisasi, lebih tahu bahwa kita membutuhkan orang lain juga dalam hidup kita. Begitu. Betul. Dan ini saya menangkap ini pentingnya bedanya cerita sama teman sama cerita sama dokter. Iya kan? Gitu Kalau teman kan kadang-kadang lebih berat sebelah atau apa. Kalau sama dokter ya benar juga ya, saya benar-benar ya. Ya, Harus saya ikuti gitu berarti. Terus begitu kalau misalkan kita ketemu nih Dok sekali bisa langsung kelihatan nggak Dok saya ada gangguan apa, bipolar dari sekali tatap gitu. Aduh, seorang Sekali dokter tatap. itu bukan seorang dukun ya gitu ya. Dokter itu kan seorang profesional yang ketika melakukan pemeriksaan itu memang harus terstruktur. Dia lihat gejala-gejalanya, apa keluhan-keluhannya yang membuat seseorang datang untuk konsultasi kan pasti ada alasannya. Mungkin juga perlu ditanyakan kepada keluarganya gitu ya. Seperti apa sih orang-orang sekitarnya melihat keadaan dari yang bersangkutan. Nah, setelah melihat secara holistik, barulah seorang dokter bisa menyimpulkan ada gangguan kesehatan jiwa apa dan seperti apa penanganan yang akan diberikan untuk membantu yang bersangkutan bisa pulih atau recovery. Oke, Gitu. betul. Dan yang bisa menentukan itu bipolar atau bukan adalah dokter ya. Benar Dokter sekali. atau psikiater atau psikolog. Benar, Oke, betul. bukan oknum-oknum lain, bukan pengacara dan lain-lainnya. Ya. Misalkan kalau misalkan ada surat rawat inap di rumah sakit. Oh, oke. Itu berarti bukan bipolar dong. Kan beda kan surat diagnosis dengan surat rumah sakit. Ya, biasanya surat keterangan ya, surat keterangan dirawat itu bisa diberikan hanya untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Diagnosis atau penyebabnya atau kondisinya seperti apa, umumnya tidak kita cantumkan ya dalam surat keterangan tersebut. Nah, kalau misalnya diminta oleh pengadilan, oleh hakim, oleh kepolisian, barulah diberikan tuh gitu ya surat keterangannya. Kadang-kadang diperlukan mungkin visum et repertum psikiatrikum gitu ya untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa yang bersangkutan. Nah, Betul. itu lebih khusus lagi dia. Lebih khusus gitu. lagi ya. Oke, nanti juga akan ada kepolisian yang itu yang mengetes sendiri ya, dokesnya ya, betul. Nah, kalau aku misalkan sekarang nih aku merasa stres banget nih. Ya. Misalkan stres banget nih. Emang lagi stres sih, Dok. Ya. Ya, lagi stres nih, Dok. Terus segitu saya ke rumah sakit gitu. Ya. Saya ke rumah sakit jiwa, minta rawat inap. Bisa. Oh, tidak demikian gitu ya. Nanti dokter jaga atau psikiater yang menjadi konsultannya akan menilai dulu ada indikasi untuk dirawat atau tidak nih gitu. Kalau memang ada indikasi seperti yang tadi itu, ada perilaku yang membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain, barulah dirawat. Tapi kalau tidak ada indikasi, maka tidak akan dianjurkan untuk dirawat. Dilakukan rawat jalan terlebih dahulu gitu ya. Tapi biasanya memang situasinya juga cukup kompleks gitu ya. Sehingga seorang dokter jaga atau konsultan psikiaternya gitu ya, ada pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan yang bersangkutan ini perlu nggak dilakukan perawatan. Jadi itu ada dokter penanggung jawab pasiennya yang akan menentukan yang bersangkutan akan masuk dalam perawatan atau tidak. Gitu. Oke, jadi dirawat itu belum tentu bipolar ya. Ya, Oke, ada berapa jenis ODGJ sih, Dok? Kalau boleh tahu? ODGJ itu kalau di Luas ya? banyak sekali, ada seratusan diagnosis ya gitu. Ratusan ya? Benar gitu. Jadi mungkin yang umum yang sering dikenal oleh masyarakat tadi ya bipolar, depresi, ansietas
atau gangguan cemas. Itu juga banyak tuh, ada fobia, ada panic attack gitu ya, ada OCD, kemudian ada gangguan mental perilaku akibat penyalahgunaan zat, ada demensia, termasuk salah satunya demensia Alzheimer misalnya. Oh, Alzheimer itu yang lupa itu termasuk ODGJ? Termasuk dia itu adalah masuk gangguan mental organik. Jadi memang ada organnya yang terganggu. Belum lagi pada anak-anak misalnya ADHD, hiperaktif ya, autisme misalnya, kemudian gangguan seksual gitu ya, masuk juga tuh di situ. Oh, ada gangguan seksual. Ada gitu. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan kejiwaan ya, atau gangguan makan, bulimia, anoreksia. Oh iya, itu yang sekarang suka colok-colok banyak, biar kurus. Itu termasuk juga tuh di dalamnya. ODGJ. Jadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu spektrumnya luas sekali gitu ya. Tapi di seluas itu ada termasuk penipuan nggak dalam situ ODGJ? Nah, Nggak kalau ada. berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan hukum seperti penipuan atau tindak pidana atau tindak kejahatan, maka ada yang namanya assessing doctor gitu ya, atau dokter yang akan memeriksa tuh apakah masalah kejiwaannya ini berhubungan tuh dengan perilaku kejahatan yang mungkin dia lakukan gitu. Jadi harus dinilai dengan lebih dalam lagi. Jadi nggak bisa langsung kita bilang bahwa oh dia penipuan karena ODGJ gitu ya. Karena lebih banyak tindak perilaku kejahatan yang dilakukan oleh bukan ODGJ kok sebenarnya gitu. Kan melakukannya secara sadar. Iya, kalau gitu. misalkan ODGJ itu kan udah nggak bisa, ODGJ yang parah ya kan nggak bisa bedain warna apa segala macem ya. Ya, ODGJ pun ada tingkatannya juga. Nanti juga akan dinilai tuh biasanya di pengadilan. Beberapa kali saya dipanggil jadi saksi ahli gitu ya, untuk menilai gitu ya, apakah perilaku yang dilakukan ini berhubungan nggak dengan ODGJ-nya, dengan gangguan jiwanya. Apakah waktu dia melakukan tindakan kejahatan itu dia dalam keadaan sadar, memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Nah, jadi cukup kompleks lagi tuh kalau berhubungan dengan masalah hukum gitu ya. Nggak bisa langsung aja hitam putih seperti itu ya. Iya, misalkan gue bipolar jangan tangkap gue, nggak bisa Nggak kayak bisa, gitu, mesti demikian. didalamin. Oke dok, aku senang banget ketemu dokter ini karena sangat Sama-sama. bermanfaat. Karena bukan orang di luar sana, aku pun kadang-kadang juga stres dok. Jadi senang banget ketemu dokter kali ini. Iya. Nah jadi fix ya dok, aku nggak ada apa-apa. Iya. Kayaknya ya. Nanti datang ke praktek biar lebih pasti ya. Oh iya. Nanti saya isi beberapa pertanyaannya dok Iya, ya. benar. Jadi intinya dilaksanakan ya dok, yang tadi saya tekankan, jangan pernah beli obat sembarangan. Betul sekali. Iya kan? Karena kok itu bisa membuat lebih parah. Betul. Enaknya hanya sementara. Iya, enaknya hanya sementara, dan habis itu jadi konslet, Betul. ya kan? Dan Iya. karena banyak banget disalahgunakan. Yes. Dan mereka juga harusnya membeli dengan resep. Betul. Dan ada hukumannya juga kan dok? Benar. Iya. Jadi Iya kan? ada penyalahgunaan zat kalau dia tidak berkonsultasi dan mendapatkan resep dokter untuk mendapatkan obatnya. Saya juga bingung juga soalnya kan saya mau beli obat tidur aja itu nggak dapet. Dapet. Iya, akhirnya saya harus ke konsul ke dokter baru Betul. dapet. Benar Iya. sekali. Tapi saya bingung juga pada dapet di mana tuh ya. Saya mau beli juga, nggak boleh. Wah, jangan. Ditangkap Berbahaya. ya nanti ya. Iya. Oke, terus kayak gitu yang kedua, jangan menggunakan alasan bipolar untuk lari dari hukum. Terus kayak gitu, karena bipolar yang nggak nipu. Karena kan bipolar itu kan mereka itu kan sibuk sudah stres memerangi dirinya sendiri ya dok ya. Benar sekali, ya. Mereka stres dengan memerangi dirinya sendiri, dan dia juga jadi introvert. Ya, jadi Karena menarik diri ya Naik dari diri, lingkungan. malu. Jangan sampai karena orang-orang bilang bipolar ini bisa nipu, dia tambah parah dok. Iya. Jadi orang jadi takut sama bipolar. Ya, inti katanya jangan fitnah bipolar. Bipolar tuh nggak nipu. Terus kayak gitu yang ketiga, terus kayak gitu kalau misalkan merasa stres atau apa, ke dokter, ke psikiater atau ke Ya, psikolog. betul sekali. Iya kan, jangan self diagnosis karena Jangan. berbahaya ya dok ya, Yes. berbahaya. Bisa jadi lo yang sebenarnya nggak kenapa-napa, Ya. bisa jadi Sebenarnya ada sesuatu. sebenarnya Atau sesuatu. sebaliknya gitu ya. Iya. Yang tadinya sebenarnya biasa-biasa aja, kita menganggapnya sudah parah banget. Jadi bikin kita lebih berat, lebih down gitu kondisinya. lebih parah. Dan yang bisa mendiagnosis orang bipolar itu adalah psikiater dan psikolog, bukan pengacara, begitu. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Sama-sama, dokter. Ini Denise. sangat benar-benar edukasi ya dok ya, Ya. buat kita semua ya dok ya. Betul Jadi sekali. jangan sembarangan ngomong gue bipolar nih.
nggak boleh kayak gitu. Jadi konsultasilah sama dokter ini. Dokter di mana dok prakteknya dok? Saya di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi Bogor, dan juga di Rumah Sakit Siloam Bogor. Oke, Gitu. jadi bisa ke situ ya kalau itu. Boleh, Aku silakan. mau dong dok, kapan ya? Boleh nanti bikin appointment-nya ya. Iya. Nanti kita biar bisa ketemu langsung. Saya juga kadang-kadang suka stres juga. Kadang-kadang stres, kadang-kadang seneng gitu. Boleh Dennis. Ya. Tapi dokter pernah lihat saya ngoceh-ngoceh di sosmed nggak? Aduh, belum pernah lihat. Nanti tolong kirim linknya ya. Nanti Nanti saya biar kirim ya, bisa ya. lihat juga ya. Iya, mungkin gimana. dokter bisa diagnosis dari situ jangan. Iya. Iya, oke. Aku ucapin makasih. Sampai Sama-sama, ketemu lagi Dennis, dok di ya. ruang praktek. Nanti kita ketemu Siap, ya. oke. Oke. Makasih dokter dari sini. Sama-sama, Dadah. ya. Jadi buat kalian yang belum komen, like, subscribe sekarang. Oke? Terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton dan biar makin kaya. Nah, buat kalian yang stres di luar sana jangan lupa konsul dulu sama dokter. Oke. Bye.